Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Indonesia. Untuk kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu teks anekdot. Selamat belajar. Yang pertama adalah pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah teks yang di dalamnya mengandung unsur humor atau lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan berupa sindiran lucu kepada orang lain. Jadi teks anekdot di sini adalah cerita lucu, tetapi di dalamnya terdapat makna atau tujuan untuk menyindir seseorang. Yang kedua yang kita bahas adalah tentang ciri-ciri teks anekdot. Ciri teks anekdot yang pertama memiliki sifat humor atau lucu dan menyindir. Ingat, teks anekdot merupakan teks yang menceritakan tentang kisah lucu, tetapi di dalamnya terdapat makna sindiran terhadap seseorang. Ciri teks anekdot yang kedua yaitu menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Maksudnya apa? Makna yang terkandung di dalam teks anekdot menggambarkan tentang sifat perilaku tokoh atau seseorang yang akan kita sindir melalui teks anekdot. Jadi gambaran teks anekdot bisa berupa kenyataan ataupun imajinasi. Ciri yang ketiga dari teks anekdot yaitu menceritakan orang-orang penting. Maksudnya orang-orang penting itu siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki kedudukan yang penting dalam suatu organisasi ataupun suatu negara. Jadi tatkala kita ingin mengkritik, memberikan saran, kita tidak perlu melakukan protes secara langsung di depan umum. Kita bisa melalui teks anekdot yang di dalamnya terdapat saran dan kritikan melalui media-media, melalui cara yang lebih lucu, yang lebih humoris dan lebih kreatif. Kita bisa menggunakan melalui teks anekdot. Ciri yang keempat dari teks anekdot, isi ceritanya berkaitan dengan karakter manusia ataupun hewan. Contoh, tikus. Tikus merupakan karakter hewan yang suka mencuri sedikit-sedikit tetapi banyak dan merugikan orang lain. Nah, tikus penggambarnya adalah seorang koruptor. Terus kalau karakter seorang, contoh saja kisah Pinocchio. Orang yang suka berbohong hidupnya panjang. Jadi Pinocchio pun bisa menjadi bahan sebagai teks anekdot. Yang terpenting di dalamnya terdapat makna sindiran, tetapi penyampaiannya dengan karakter-karakter atau sifat yang lucu, humoris dan unik. Itulah yang disebut dengan teks anekdot. Selanjutnya adalah tujuan dari teks anekdot. Tujuan teks anekdot yang pertama adalah sebagai media atau sarana hiburan. Sudah sangat jelas ya, teks anekdot adalah cerita lucu, cerita yang mengisahkan tentang hal-hal yang lucu. Tentunya hal-hal yang lucu bisa dijadikan sebagai media hiburan untuk kita. Yang kedua, sebagai media untuk mengkritik atau menyindir. Ingat lagi, teks anekdot di dalamnya walaupun mengisahkan cerita lucu, tetapi terdapat makna sindiran. Sindirannya untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita bisa, untuk orang-orang penting pun bisa. Itulah teks anekdot. Demikian pembelajaran untuk minggu ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel ini agar nantinya bisa menjadi salah satu media pembelajaran untuk kita semuanya. Apabila nanti ada yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar saja. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.